Kalau jadi di depan pengelola pariwisata itu harus kita siap mental, Pak, terutama mental gila. Jadi kalau sebelum masyarakatnya gila, kita gila duluan. Karena apa? Nyuwun sewu, karena kita mengatur orang banyak itu kadang-kadang pendapatnya tidak sama. Maka dari itu kita harus harus kuat mental, tahan uji, dan diniati ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Riyadi, panggilan kami Pak Darik. Kami bersama Pak Basori, teknisi kami pengelola Grunjong Wariti yang terletak di Desa Mejono, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri. Kami sebelum mendirikan Grunjong Wariti, basic kami adalah variasi mobil, Pak. Berjalan mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Terus setelah 2017 kami bikin pariwisata yang namanya Grunjong Wariti ini. Kami yakin kami membuat pariwisata ini karena apa? Satu, kami mempunyai niat yaitu ibadah, Pak. Karena apa? Kita namanya manusia itu harus bekerja dengan tulus dan untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Desa Mejono. Alhamdulillah, kami sebelum mendirikan pariwisata Grunjong Wariti, hobi kami adventure. Jadi kita tahu di mana pariwisata itu kalau nggak ada alamnya gampang punah, Pak. Dan saya berhubung di Desa Mejono dengan potensi yang ada Sungai Grunjong Wariti ini, kita bersihkan sama Pak Basori ini. Ini tim kami, tim handal kami, teknisi kami. Jadi sebelumnya kita membuat pariwisata, kita koordinasi sama teman-teman dan terutama Pak Basori ini. Setelah itu kita membersihkan sungai, baru itu kita jadikan desa wisata. Ya alhamdulillah, dengan adanya Grunjong Wariti ini, Desa Mejono terutama khususnya masyarakat yang ada di bantaran sungai, perekonomian sangat-sangat berkembang dengan pesat. Kita bikin pariwisata itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Problem kami satu tentang SDM yang ada di sekitar Grunjong Wariti. Masalah sulit yang lain alhamdulillah kemarin kena pandemi sekitar 2 tahun, Pak. Grunjong Wariti ini terus terang saja terutama pengelola dan masyarakat sekitar ini sangat-sangat prihatin sekali. Karena 2 tahun kita tidak bisa beroperasi. Alhamdulillah, setelah kita pandemi 2 tahun, kita berusaha bersama dinas-dinas terkait untuk minta bantuan sosial, Pak. Jadi kini alhamdulillah kita dapat bantuan sosial dari Dinas Pariwisata sebesar 60 juta untuk menutupi teman-teman setelah kena pandemi 2 tahun. Dana 60 juta itu untuk perbaikan dan operasional. Karena apa? Orang Mejono bantaran sungai ini 90% dagang di Grunjong Wariti, Pak. Jadi modalnya habis, jadi untuk modal dan peralatan-peralatan yang ada di warung-warungnya. Setelah dapat bantuan sosial dari Dinas Pariwisata, alhamdulillah masyarakat yang ada di Grunjong Wariti terutama para pedagang sangat-sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Pariwisata. Karena usaha yang 2 tahun tidak bangkit itu bisa untuk modal untuk langkah berikutnya. Mohon maaf kalau jadi di depan pengelola pariwisata itu harus kita siap mental, Pak, terutama mental gila. Jadi kalau sebelum masyarakatnya gila, kita gila duluan. Karena apa? Nyuwun sewu, karena kita mengatur orang banyak itu kadang-kadang pendapatnya tidak sama. Maka dari itu kita harus kuat mental, tahan uji, dan diniati ibadah.
selalu memberi motivasi kepada pedagang-pedagang yang ada di Grojongwariti agar selalu mentaati aturan-aturan yang ada di Grojongwariti. Contoh, harga di Grojongwariti tidak boleh mahal, harus bersih, dandan yang rapi, macak sing ayu ben payu laris. Alhamdulillah, dengan adanya Grojongwariti dari awal sampai sekarang ini, termasuk juga sudah ada pendapatan asli desa, Pak. 1 bulan kurang lebih 5 juta masuk di PAD. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang masyarakat yang terutama yang ada di lokasi Grojongwariti, perekonomian sangat-sangat meningkat tajam. Karena Grojongwariti ini punya kendala tentang sampah, karena wisata kami di bantaran sungai terdapat banyak sekali pohon-pohon bambu, dan kami bekerja sama dengan ITS Surabaya untuk mengolah sampah bambu, daun bambu menjadi pupuk organik. Dan kedepannya nanti kita akan terus berinovasi agar Grojongwariti lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Bejono. Kami membuat pupuk organik yang dipandu oleh ITS Surabaya, dan kami berharap kepada seluruh kru dari ITS Surabaya untuk mendampingi kami agar proses pembuatan pupuk dengan daun bambu bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Grojongwariti. Kalau masalah membuat pupuk organik, terus terang kami nol, tidak punya pengalaman sedikit pun. Maka dari itu kami berharap kepada kru ITS atau yang berpengalaman tentang pupuk organik untuk mendampingi kami agar kita menciptakan pupuk organik dengan merek Grojongwariti. Pembuatan pupuk organik kami pun juga minta arahan dari dosen dan mahasiswa dari Surabaya untuk kedepannya nanti agar diadakan bata terawang yang lebih lanjut lagi. Dalam arti kita bukan berhenti di sini, kita akan proses kedepannya agar nanti prinsip kami Grojongwariti lebih dan lebih bersih dan lebih indah lagi, gitu Mas. Sampah organik terus terang saja Grojongwariti kesulitannya sampah. Dari Grojongwariti itu setiap hari itu sampahnya kurang lebih ada 1 truk, Pak. Jadi maka dari itu kami bekerja sama dengan ITS untuk membuat pupuk organik agar bisa mengurangi dan membuat Grojongwariti lebih bersih dan lebih indah lagi. Saya ngomong iki Pak, aku membuat pupuk organik mulai dari kita masukkan sampah kurang lebih 40 hari. Jadi pupuk organik berbentuk sudah tanah, gitu loh. 40 hari prosesnya. Program ke depan kalau sudah pupuk organik, jadi kita akan bekerjasama lagi dengan ITS tentang desainernya tempat pupuknya, Pak. Setelah itu kita desain semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dikasih logo pupuk organik ITS Grojongwariti. Kita pasarkan dengan harga yang sangat terjangkau terutama untuk masyarakat Desa Bejono dulu. Harapan kami kalau setelah pupuk organik jadi dari Grojongwariti, kedepannya insya Allah masyarakat terutama petani Desa Bejono lebih subur dan lebih bagus lagi. Motivasinya, kami berharap kepada seluruh pengelola Grojongwariti harus taat aturan, terutama membuang sampah dan memilah-milahkan sampah sampah. Kita selalu mengasih arahan atau memberi motivasi kepada seluruh penghuni Grojongwariti harus bisa memilah-milahkan sampah organik dan non-organik, ya, agar pengelolaan pupuk yang ada di Grojongwariti berjalan dengan lancar dan nanti mutunya biar lebih bagus. Dan kami ucapkan berterima kasih kepada ITS Surabaya, terutama pada dosen dan kepada mahasiswa yang hadir di Grojongwariti
kami ucapkan beribu terima kasih, dan apabila kru kami dari Grojong Wariti ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semua saja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi sebenarnya dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu ada tadi ya, ada tim dari dosen dan ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu melakukan KKN ya, karena KKN. Jadi di sini itu mendampingi masyarakat untuk memilah sampah, jadi ya sampah yang organik dan sampah yang tidak bisa digunakan untuk kompos, untuk menggunakan daerah rawan. Itu mendampingi masyarakat itu, dan nanti juga kita Bata Terawang itu kita dampingi sampai jadi kompos bisa digunakan, yang itu insya Allah akan berguna untuk pupuk ya, nanti untuk merawat pupuk yang ada di sekitar ini. Kalaupun nanti lebih bisa dijual kalau misalkan itu berlebih gitu ya. Yang itu insya Allah kalau sebelumnya ya di sini sampah-sampah itu dibakar ya, jadi sebenarnya dibakar, dan itu mungkin kurang bagus ya, karena mungkin mencemari udara seperti itu ya. Dengan adanya Bata Terawang ini ya insya Allah itu bisa menjadi lebih baik lagi ya, tidak mencemari lingkungan, dan itu malah bisa bermanfaat untuk sebagai pupuk ya. Dan kedepannya ini masih banyak yang ingin kami lakukan di wisata Grojong Wariti ini terkait dengan sampah. Baik, terima kasih.